pemindahan kekuasaan, dan lain-lain. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jibril Afia, kelas 5B. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dari sejarah panjang dengan bantuan para pahlawan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan status kemerdekaan dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis yang ingin mengambil rempah-rempah di Indonesia. Setelah berjuang melawan bangsa Portugis, penjajah baru datang, yaitu bangsa Belanda yang mendirikan VOC pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Penjajahan Belanda dilakukan selama 350 tahun. Setelah melawan Belanda, datanglah Jepang. Pada pemerintahan Jepang menerapkan sistem kerja rodi yang sangat menyiksa rakyat Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia mulai dari perang sampai pembentukan BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya mempersiapkan upaya meraih kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan badan tersebut dilakukan 1 hari setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus di Jepang yang mengakibatkan Jepang menyerah pada sekutu. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pejuang kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi dibacakan, banyak peristiwa yang terjadi seperti peristiwa Rengas Dengklok sampai perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan rapat oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Akhirnya tersusunlah teks proklamasi yang ditulis sendiri oleh Bapak Soekarno. Pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi hari yang paling bersejarah di Indonesia karena diumumkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun sudah merdeka, bangsa Indonesia harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tugas kami sebagai pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa sukses dalam membangun negara Indonesia. Sekian cerita singkat tentang kemerdekaan Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu
kemerdekaan. Indonesia tetap jaya. Hari Rabu pergi ke Malaysia. Dirgahayu Republik Indonesia. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Bintang Indonesia katakan masa Indonesia pakai baju putih merah di hari Selasa. Terima kasih pahlawan atas jasanya. Selamat Hari Indonesia. Kita tidak menerima dan mengajarkannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Aska dari kelas 5B saya, dan saya akan memberikan pantun kemerdekaan. Lempar batu kena tabung, merdeka itu mahal bung. Dua lagi. Main Facebookan, sampai kita bikin ketagihan. Warisan kemerdekaan janganlah disia-siakan. Satu lagi terakhir. Banyak semut di atas papan, sedang makan gula-gula. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita pada tanggal 17 Agustus yang ke-75. Negara kita merdeka adalah hasil dari perjuangan yang melawan penjajahan. Pada masa sekarang, berjuang tidak harus diartikan dengan berperang atau memegang senjata. Namun, kita bisa memaknai perbuatan baik lainnya. Tenaga medis juga merupakan pejuang kesehatan, karena saat ini mereka sedang menangani pasien COVID-19. Dengan disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, maka kita pun ikut berjuang melawan COVID-19 yang saat ini melanda negara